Puji Tuhan. Kita buka kembali ayat pokok kita. Yohanes 16 ayat 7. Saya undang kita sama-sama berdiri, kita baca. Saya berdoa supaya kita paham akan makna lebih abdol, lebih berguna, ya. Dan sungguh-sungguh kita hidup di dalamnya. Kita baca 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini padamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, pengikut itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembali rindu belajar kebenaran firman. Roh Kudus, Engkaulah yang menjelaskan kepada kami lewat bibir mulut hamba-Mu, supaya kami semua memahami bahwa sungguh lebih berguna jika Yesus kembali ke surga ketimbang Yesus masih tetap berada di atas muka bumi. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema ini kita sudah sampaikan pada 2 kali ibadah yang lalu. Kali ini ibadah yang ketiga kali. Dan saya ingat ibadah yang 2 kali yang lalu dan ini ketiga kali. Sudah 2 kali pula kita mengambil perjamuannya. Jadi saya sangat berharap kita memahami akan makna ini dalam kehidupan kita. Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tentang kepergiannya, sebenarnya Yesus sudah mulai ungkapkan di dalam pasal 14. Jangan gelisah hatimu, ya. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Dari pasal 14 ayat 1-nya. Aku pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Jikalau sudah selesai, aku akan kembali. Itu mungkin nanti setelah tanggal 16 saya sampaikan maknanya. Tapi pagi hari ini tentang kepergiannya, Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya yang kemarin sudah kita rayakan, yaitu hari keterangkatan atau Yesus kembali ke surga. Ya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Dan sekarang tiba gilirannya Yesus yang berkata, lebih berguna bagimu jika aku pergi. Kita harus paham apa makna dan maksudnya. Ketika dia katakan, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu, sangkahnya, ini Yesus menyangka ini bahwa murid-muridnya ngerti. Itu perkiraan Yesus. Ternyata kalau kita baca dari ayat 4, ya, Yohanes pasal 14 mulai ayat 4, ternyata dia nggak ngerti. Coba kita buka ayat 4 ya, saya perlahan Bapak bisa baca. Dia nggak ngerti, murid-muridnya nggak ngerti. Karena nggak ngerti kemana Yesus pergi, jalannya kemana, nggak ngerti. Nyeletuklah salah satu murid di antara 12 ini yang bernama Thomas. Ya, Thomas katakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, berlanjut, akulah jalan kebenaran dan hidup, kita sama-sama tahu. Sangkanya muridnya tahu. Waktu Yesus mengatakan, aku akan kembali kepada Bapa, aku akan tinggal bersama Bapa. Sebenarnya kalau murid-muridnya tahu makna ucapan-ucapan Yesus, disimak dari waktu Yesus bersama murid-muridnya mencuci kaki murid-muridnya, ya. Harusnya mereka sudah simak dan perhatikan dan sungguh-sungguh meresap apa yang Yesus katakan. Karena Yesus katakan di waktu saat-saat dia bersama muridnya mencuci kaki muridnya, pasal-pasal sebelumnya dalam pasal 10 ayat 30 Yesus katakan gini, aku dan Bapa satu. Jadi karena dia datang dari Bapa, dia harus kembali kepada Bapa. Makna aku dan Bapa satu itu masih belum terpahami oleh mereka.
Belum terpahami. Makanya ketika dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pun mereka masih belum paham. Tetapi bersyukur mereka ingin tanya yang baik. Salah seorang muridnya berkata begini, Bapa, Yesus, tunjukkan Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Nah ini ketika pertama tadi murid-muridnya katakan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi kami tahu dari mana, tahu jalannya, itu saja Yesus menyangka mereka sudah tahu, ternyata belum tahu. Yang kedua, sekian lama Yesus katakan, aku datang dari Bapa, aku datang dari atas, ya. Nah, aku dan Bapa satu, mereka juga belum paham. Sampai nyeletuk lagi nih si Filipus ini, ya. Mulai 6 tadi pasal 14, mulai 6 ketika dia mengatakan aku jalan kebenaran. Terus kita sambung ayat 8 di sana dikatakan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup. Lalu, kalau ini betul-betul dari dalam hati mereka, puji Tuhan. Harusnya kita juga demikian. Tunjukkan Bapa kepadaku, itu sudah cukup bagimu. Lantas ayat 7 Yesus katakan, ayat berapa? Ayat 9 Yesus katakan begini. Filipus, sudah sekian lama engkau bersama jemaat GPDB tani, sudah sekian lama engkau beribadah. Kira-kira begitu. Sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Puji Tuhan, ini ayat yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang berani berkata, aku, jika kamu melihat aku, kamu telah melihat Allah. Kan mereka tahu Bapa itu Allah. Mana? Ada enggak nabi yang pernah berani ngomong begitu? Jika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Tidak ada satupun nabi yang berani berkata demikian. Tunjukkanlah. Dengan demikian harusnya kita memahami bahwa kalau Yesus sudah mengatakan demikian, kita harus yakin sepenuh-penuhnya. Dia bukan nabi. Dia bukan nabi. Nabi manusia yang diangkat oleh Tuhan. Tapi dia Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia berani berkata secara revolusioner, dia katakan, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Jadi untuk apa lagi kamu cari Bapa? Kira-kira kan begitu. Cuman bahasanya tidak dilanjutkan. Tapi pengertiannya, untuk apa kamu tanya lagi di mana Bapa? Kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Ini perkataan satu-satunya perkataan yang Bapak Ibu boleh catat, boleh pegang seumur hidup Bapak, seumur hidup saudara-saudara. Dan tidak ada satu orang pun berani mengatakan demikian. Dengan demikian dia bukan nabi. Kalau dia nabi, hari ini pasti ada nabi ke-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan selanjutnya. Ada yang berani mengatakan aku nabi ke-27, geleng-geleng kepala saya. Jadi jelas dia adalah Tuhan, dia adalah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Tuhan, Bapa, Allah Bapa dengan dia satu. Mereka tahu yang dimaksud Bapa itu adalah Allah. Tetapi hal Allah dengan Yesus itu satu. Melihat Yesus sama dengan Bapa, ini masih belum terpahami Bapak Ibu. Belum terpahami. Apa bahasa lain? Bahwa Allah dengan Bapa satu. Bahasa lain apa? Ingat Natal? Halo, malaikat itu datang berkata kepada Yusuf. Apa bahasa malaikat itu? Dan yes, Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan manusia. Nah, Yesus lebih lanjut ngomong. Ya, karena mereka, kenapa mereka tidak paham? Karena mereka nggak percaya. Makanya Yesus lebih lanjut ngomong. Coba kita baca ayat 10. Pasal 14 ayat 10 kita baca. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini pertanyaan. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada Bapak Ibu, tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Jawab.
Waktu Yesus mengatakan demikian, itu belum lagi paham. Karena apa? Karena bahwa ketika mereka melihat Yesus, Yesus katakan, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa satu. Masih abu-abu lah. Saya katakan masih belum memahami. Sampai, kalau saya pakai bahasa yang sampai setakat itu mereka belum paham. Terus Yesus berlanjut ngomong, terus saja ngomong. Ya, di pasal 14 masuk ke ayat yang ke 15-16, ya, baru Yesus mulai ngomong, butuhnya Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai engkau. Saya sudah jelaskan Roh Kudus itu adalah Parakletos. Ya. Terus berlanjut, nah, ayat 20 kita coba perhatikan baik-baik. Ayat 20. Coba. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Immanuel. Yesus disebut Immanuel, Allah beserta dengan manusia Yesus. Kita juga disebut Immanuel, Yesus Sang Pencipta di dalam kita. Sekarang pertanyaan saya, berani nggak kita mengatakan kita juga Immanuel? Mungkin masih bingung, tapi pikirkan baik-baik. Sementara firman Tuhan disampaikan. Pada waktu itulah, kapan? Waktu Yesus ngomong begitu, suasananya, kondisinya, keadaannya, Yesus katakan, aku sudah minta kepada Bapa. Tapi Roh itu belum datang. Roh itu nanti datang kalau aku sudah dimuliakan. Jadi ketika dia katakan pada waktu itulah kamu akan tahu, pada waktu kapan? Pada waktu Roh penolong, Roh Kudus sudah dicurahkan kepadamu, baru kau mengerti. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, pribadi Yesus yang dalam wujud Roh yang akan menyertai engkau. Ayat 17 katakan lebih revolusioner lagi yang akan tinggal di dalam engkau. Itulah Immanuel. Maka saya mau katakan lebih afdol, lebih berguna bagi kamu kalau aku kembali ke surga. Karena pada waktu itulah, pada waktu dia pergi ke surga, dia kirimkan Roh Kudus, di mana Roh Kudus menyertai kita dan tinggal dalam kita. Kita baru memahami apa makna daripada Immanuel. Halo Bapak Ibu, kalau seorang wali kota mau datang tinggal di rumahmu, saya tanya dulu, Anda bangga, bahagia atau tidak? Jawab. Tiba-tiba ini wali kota Solo yang dulu bernama Joko Widodo tiba-tiba datang mau tinggal di rumahmu, Anda bahagia nggak? Saya tanya lagi ketawa-ketawa ini Bapak Super Son. Dia super son yang super son. Tiba-tiba Bapak Presiden Prabowo mau datang tinggal di rumah super son. Bahagia nggak? Benar nih saya katakan. Iya kan? Jadi ketika itulah, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan, baru kamu tahu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam kamu. Tapi sedihnya banyak orang yang tidak tahu. Mengapa saya katakan begitu? Fakta menunjukkan. Kita lihat jemaat di Korintus sampai 2 surat yang Paulus tuliskan. 1 Korintus, 2 Korintus. Coba buka jemaat di Korintus bagaimana supaya kita bandingkan dengan kita. Jemaat Korintus dalam 1 Korintus pasal 1:7 di sana coba kita baca. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat di Korintus itu jemaat yang top chair, tidak kekurangan karunia apa satu apapun.
Tetapi lanjut ke pasal 3 ayat 16. Coba kita tanya, kita lihat. Pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dua kemungkinan. Memang tidak tahu. Atau kemungkinan kedua, lupa sehingga harus Paulus katakan, kamu tidak tahu. Tuh. Masuk ayat yang ke pasal 6 ayat 19 dan 20. Kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saya mau katakan dua-dua kemungkinan terjadi. Kemungkinan pertama memang tidak tahu, tapi mereka penuh dengan karunia. Mudah-mudahan Pak Karunia tahu gitu. Kan begitu kan? Nah, karena sudah melekat, bukan penuh dengan karunia. Dari lahir sudah diberi nama karunia. Nah, harusnya tahu. Moga-moga, dan saya berdoa supaya lebih serius lagi ikut Tuhan. Amin. Bayangkan yang banyak karunianya, mungkin karunia kesembuhan, karunia, tapi dia tidak tahu. Makanya Paulus ingatkan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Tahu? Kalau kita tanya, tahukah kamu tubuhmu bait Allah? Stop dulu, jangan jawab. Nanti jawab terakhir. Saya akan minta jawaban Bapak Ibu. Ya, jelaskan. Berarti saya mau katakan, lebih berguna Yesus kembali ke surga, karena ketika Yesus kembali ke surga, rahasia Immanuel tersingkapkan. Amin. Rahasia Immanuel tersingkapkan. Dan kalau kita sudah singkap, sudah tahu, sekarang respon kita bagaimana? Itu yang penting. Betul? Respon kita bagaimana? Satu pribadi yang sangat memahami tentang Immanuel itu yang saya sudah sebutkan. Pagi hari ini saya sebutkan lagi. Buka dulu Galatia 2:20. Saya mau baca supaya kita jelas dan paham. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia berani mengatakan itu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini pribadi yang betul paham tentang hidup dia. Kita kembali dulu ke 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tadi kan saya tanya, kalau Bapak Ibu setuju dengan saya, sudah paham dengan Yesus kembali ke surga dan akhirnya Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kita paham tentang Immanuel. Tapi jangan hanya sekedar paham, harus dihidupi. Pemahaman kita itu harus dihidupi, sama seperti Paulus. Dia memahami dan dia hidupi, dan dia berani berkata, hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Nah, kalau kita menerima Roh Kudus, hayat hidup kita itu diserahkan kepada kita, hayat daripada Yesus diserahkan kepada kita, Roh Yesus kembali kepada kita, tinggal bersama kita. Kita milik siapa? Kita bukan milik kita, Bapak Ibu. Kamu bukan milik kamu. Bukan milik kamu sendiri. Kenapa dikatakan begitu ayat 20? Kita lanjut ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas. Sekarang saya tahu dalam jemaat ini ada seorang yang cinta pet, love pet.
Apa itu pet? Binatang peliharaan. Sebab saya tahu harganya nggak tanggung, 2,5 juta sampai 3 juta. Seekor anjing itu bagus. Anak kasih tahu sama bapak, "Wah, beli ke dunia untuk kemau." Maka aku tanyalah sama si Sherry, "Anjing kesayanganmu yang kamu beli, kamu mandiin, kamu bersihin, bahkan tidur satu kamar dengan kamu, itu keinginanmu?" Pertanyaan saya, mau nggak kamu dia buang kotoran di kamar? Jawab. Jangan gini, pakai suara. Nggak mau. Betul? Nggak mau kan? Ingat itu. Dia beli, harganya sudah lunas dibayar, milik dia. Kemana-mana dia bawa. Bahkan kalau nanti ke Magelang siapa tahu mau dibawa juga, aku nggak tahu. Kalau aku numpang di mobilmu sampai ke Jogja, di dalamnya aku mau tak mau juga mencintai. Perhatikan baik-baik. Karena binatang kesayangan ini sudah dibeli milik dia, dia ngatur. Kamu nggak boleh ya buang air kotoran di sini. Kalau kamu buang kotoran di sini, kau tidur di bawah pohon biar kau kena hujan. Mungkin dia ngomong gitu. Maka anjing kesayangan ini cantik. Belum ada ya, kalau belum ada yang tahu, nanti kalau Ryan rame-rame semua hadir. Lihat itu, ya, anjing kesayangannya, kemudian diatur gitu sedemikian. Artinya apa? Dia yang mengatur. Betul? Sekarang saya mau kembali kepada Paulus. Paulus kan katakan gini, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Sekarang aku bayangkan Paulus itu supaya aku peragakan kepada Bapak Ibu. Siapa yang mau mencoba maju ke depan? Silakan. Saya panggil dulu satu nama, Senior Marbun. Silakan, sini maju ke depan. Senior Marbun, senior bukan junior. Silakan. Nah, sini. Oh ya, di junior. Coba sini dulu, Carlos. Kamu ikat tangan kami berdua. Supaya tidak semua. Tiga. Gak apa-apa ikat, nanti kita baru bisa berdua. Ikat. Dan posisi nanti lepas. Oke? Nah, oke, terima kasih. Sekarang buka Kisah Rasul pasal 20 ayat 23. 22. Saya baca. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian Injil tentang Injil kasih karunia Allah. Apa tadi katakan sebagai apa? Tawanan roh. Ini hanya umpama. Dia tertangkap sebagai teroris. Ketika dia ditangkap sebagai teroris di rumah dia, dibawalah ke dalam penjara supaya dia tidak lari tawanan. Maka seorang polisi mendampingi dia supaya dia tidak lari. Tangan dia dan tangan saya digali. Kemanapun aku jalan dia harus ikut. Perhatikan. Maaf, kalau dia mau buang air kecil ke kamar mandi pun aku harus ikut. Jangan ketawa dulu, ini serius. Artinya apa? Dia sebagai tawanan yang ditawan oleh aku karena aku sebagai
aparat negara yang harus mengamankan dia. Aku ikat dia, aku gali dia. Dia nggak bebas kemanapun. Aku yang berkehendak. Dia katakan roh yang menawan Paulus. Roh kan lebih besar menawan Paulus. Paulus tidak punya kehendak. Kemanapun dia mau pergi, dia boleh minta. Aku maulah sementara dalam perjalanan dari rumah ke penjara haus. Berhenti sebentar di Indomaret. Oke, turun ke Indomaret. Saya bawa dia ke Indomaret. Beli, bukakan, minum. Dan itu balik lagi. Tidak ada suatu kehendak bebas dia yang bisa, karena dia sudah dalam penguasaan saya. Ngerti ya? Sudah cukup lah. Terima kasih. Sebagai tawanan roh, rohlah yang menuntun, memimpin kita menjadi tuan, bukan kita lagi. Kalau abu-abu, maka kita persis seperti Galatia pasal 5 ayat 16. Coba kita baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Keinginan daging hidup lama, roh hidup baru yang diinfuskan, dimasukkan ke dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau menyerah sepenuhnya, maka dua kutub ini akan saling bertentangan. Tapi saya percaya kalau kita menyerahkan diri dan serahkan kepada Tuhan, bahwa roh itu menguasai kita, seperti tadi kita tawanan roh. Makanya dalam perjanjian lama, kitab Kejadian di sana dikatakan bahwa Henokh berjalan bersama dengan Allah selama 300 tahun. Angka 3 menunjukkan setia. Kesetia itu angka 3. Dia berjalan. Suatu hari Allah berkehendak untuk pulang ke rumahnya. Rumahnya di surga. Dia nggak bisa nolak, dia ikut. Seandainya Allah tanya, ini kamu ikut aku ke rumah atau balik ke tempat habitatmu di dunia? PR ya, lain kali kalau kita ke surga tanya sama Henokh ya, kalau ketemunya. Saya yakin Henokh katakan, enggak, aku ikut aja Allah. Karena aku sudah rasakan selama 300 tahun aku berjalan bersama Allah. Segala-galanya indah. Begitu masuk ke rumah Allah, segala-galanya indah. Suruh balik ke dunia, no, nggak mau. Itulah yang dikatakan ya sebagai tawanan roh. Makanya saya kasih contoh Paulus itu. Paulus ini luar biasa. Dia yang berkata juga dalam Roma pasal 8 ayat 14. Coba buka dan baca. Baca coba, 1, 2, 3. Kalau kita dalam bahasa Indonesia nggak begitu jelas. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia katakan begini. All who is being led by the Spirit of God. Ini pakai kala waktu terus menerus, berkesinambungan, present continuous tense. Harusnya hidup kita setiap waktu terus menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu Paulus ngomong begitu dalam urapan roh karena dia memang menghidupinya, hidup di dalam roh, hidup dalam pimpinan roh. Itu yang harus
Jadi kita bersyukur bahwa Yesus kembali ke surga. Ya, sambungnya Son of God ya. Nah, kita bersyukur Yesus sudah kembali ke surga. Kita sudah berdoa meminta dipenuhi Roh Kudus. Tanggung jawabmu dan tanggung jawabku, kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, supaya Roh Kudus tetap berada di kita, mari kita izinkan Dia terus memimpin kita, terus memimpin kita, terus memimpin kita. Karena apa tadi dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu baik Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kamu. Ya, diam di dalam kamu. Lebih kuat mana menyertai atau diam di dalam kamu? Kalau Roh Kudus diam di dalam kamu, Dia memimpin kita. Jadi saya mau katakan lebih berguna pertama, tersingkapkan oleh kita makna sesungguhnya bahwa setelah Yesus kembali ke surga, Roh Kudus turun, kita baru tahu makna sesungguhnya Immanuel. Kalau kita sudah tahu makna sesungguhnya Immanuel, maka selanjutnya kita mau meresponinya, meresponi hidup dalam Immanuel. Ya, saya kasih contoh tadi, dipimpin oleh Roh, dipimpin terus menerus. Sebagai tawanan Roh kita tidak punya pilihan, harus ikut kemauan yang menawan, harus ikut kemauan Tuhan. Ya, nah sekarang gampang toh, ya, untuk melihat seseorang itu dipimpin oleh Roh atau tidak. Gak usah ambil contoh yang lain dulu, masih banyak contoh. Paulus ada, contoh Petrus ada, bisa saya ungkapkan. Tapi saya ambil contoh Yesus saja dulu. Kita kembali ke Yohanes pasal 14 ayat 10. Saya ingin baca kembali supaya Bapak Ibu jelas. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini pertanyaan serius. Sekali lagi, tidak percayakah jemaat GPDI Betani bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus? Terus dia kasih jalan keluarnya. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di aku. Dialah yang melakukan, dialah. Jadi tanda untuk kita mengetahui bahwa Yesus ada di dalam Bapa. Yesus katakan, apa yang aku katakan bukan dari diriku, tapi Bapa yang ngomong, Bapa yang ngomong. Itu satu. Kenapa dikatakan Bapa? Tadi kan kita tahu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah, tempat Roh Allah berdiam? Kalau Roh Allah berdiam dalam kita, Roh Allah yang ada dalam kita, ya, dan lebih dominan, maka kita harus tahu bahwa apa yang keluar di dalam hati kita, kan Roh itu tinggal dalam hati. Apa yang keluar dalam hati kita akan tergenapi. Mau tahu itu Roh yang ngomong atau kedagingan kita yang ngomong? Dari perkataan kita bisa tahu. Coba kita buka ayatnya supaya kita jelas. Matius 12:34. Saya akan baca supaya kita lihat. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dari ucapanmu orang bisa tahu Roh Tuhan ada nggak di dalam kamu? Karena ucapan itu meluap dari hati. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa Paulus sampai bertanya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 16. Tahu asal usulnya kenapa? Karena di sana terjadi pergolakan. Jemaat yang sudah punya karunia, tidak kekurangan karunia. Katakanlah karunia bermurah hati, sebentar-sebentar gampang keluar duit. Ya, misalnya, oh ini kekurangan cepat, ini kekurangan cepat, oh itu perlu apa? Dia maunya cepat, dia maunya cepat. Katakan begitu. Tapi ternyata
yang penuh karunia ini masih terjadi pergolakan. Apa pergolakan? Nanti Bapak Ibu baca. Firman Tuhan katakan, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Coba kita buka ayatnya dalam 1 Korintus pasal 1. Saya mulai baca ayat 10. 1 Korintus 1. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, dan aku dari golongan Kristus. Terjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus. Mudah-mudahan di sini tidak, karena ini salah satu. Makanya Paulus kata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Benar mungkin tidak tahu, atau sebaliknya memang mereka lupa. Terjadi perpecahan. Golongan ini, golongan ini, golongan ini, golongan ini, golongan ini. Ada yang mengatakan, oh aku golongan agape. Pokoknya kalau orang agape ngomong apapun, aku serius ikut agape. Apapun kata ibu gembala atau pak gembala, no. Yang penting golongan itu. Aku contoh kan? Atau contoh. Siapa di sini ketua kaum ibu? Aku mau tanya. Siapa? Coba tunjuk tangan. Ketua kaum wanita, ketua kaum ibu. Siapa? Tunjuk tangan, gak apa-apa. Oke. Tahu ya, Ibu Heni. Atau ada ibu-ibu yang bilang, oh aku golongan Ibu Yusmaina. Aku golongan Ibu siapa lagi? Ibu Ivon. Siapa lagi? Aku golongan Ibu Nenti. Kalau Ibu Nenti tidak mau ikut ini, aku ikut dia. Kalau Ibu Nenti tidak mau ini, aku ikut dia. Inilah dia perpecahan yang terjadi. Halo, paham maksud saya? Di dalam dunia kekristenan yang dikenal adalah otoritas satu, otoritas yang berpusat kepada atasan. Baik nabi, raja, semua harus mengacu kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin, ya, mereka akan sendiri. Waktu mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian, tidak ada raja. Mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Dalam kitab hakim-hakim, setelah Yosua pimpin mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka merasa nggak puas. Mereka minta supaya ada raja. Ya, maka waktu mereka minta raja itu, Nabi Samuel rasa hatinya tertekan, kecewa. Kenapa? Kalau mereka minta raja berarti mereka tidak mau Tuhan menjadi raja. Tapi Tuhan katakan, udah gak apa-apa, kasih sama mereka. Supaya dari sesama manusia belajar kepemimpinan. Ya. Tuhan izinkan. Nah, Tuhan izinkan Gembala untuk menunjuk Ibu Gembala. Ibu Gembala menunjuk siapa lagi? Ibu Heni sebagai ketua wanita. Itu adalah hierarkinya demikian. Kalau ada di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang mengatakan, oh aku nggak mau lah, itu kan yang ditunjuk oleh Ibu Gembala. Aku maunya ini, inilah ketuaku. Kalau dia ngomong ini, aku ikut aja nih. Mau pakai apa? Pakai baju seragam ini, udah ya aku ikut inilah, yang ini yang ngomong. Dari sini kita bisa lihat bagaimana pribadi orang itu. Apakah dua kutub ini sedang kejar-mengejar atau tidak? Kedua, kenapa diulangi lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat 19? Kalau Bapak Ibu baca, tadi sudah ada perpecahan. Kedua, terjadi apa?
terjadi perselingkuhan. Dosa berat adalah dosa perselingkuhan. Kenapa? Kalau dosa perselingkuhan, kita merusakkan hubungan kita dengan Tuhan, ya, dan kita tidak merusak orang lain, tapi merusak diri kita sendiri. Makanya Paulus kembali menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Gampang untuk melihat dan mendeteksi seseorang apakah hidupnya dipimpin oleh Roh atau tidak. Orang yang mempunyai karunia lengkap. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, beda antara karunia dan bukan beda antara karunia dengan Pak Bunda. Ya. Beda antara karunia dan karunia buah roh, karunia roh dengan buah roh. Jemaat Korintus tidak kekurangan satu karunia. Supaya gampang, katakanlah ini pohon Natal. Supaya gampang. Biasa waktu kita mau Natal, kita menghiasi pohon Natal sedemikian indah. Kalau perlu kita kasih buah-buah, gantung di sana seolah-olah buah apa yang di Yerusalem? Yang waktu Yesus mau pergi makan, tidak ada buah. Buah apa? Buah ara. Atau apel, semua taruh di sini. Sehingga lihat, wah ini pohon ini banyak buahnya. Itu karunia karena dilekatkan. Karunia tidak dibawa pulang ke surga, Bapak Ibu. Apa yang kamu dapat sebagai karunia akan masanya habis. Makanya kadang-kadang kita lihat ada hamba Tuhan yang diberikan dia kesembuhan. Ada masanya habis kalau tidak sungguh-sungguh jaga karunia. Tapi kalau buah roh dari dalam itu tumbuh sendiri. Maka carilah buah roh, jangan cari karunia. Kalau buah roh itu karakter yang tumbuh dari dalam. Seorang hamba Tuhan penginjil terkenal, hidupnya genap 100 tahun. Kira-kira 3 tahun yang lalu baru menikah. Namanya Billy Graham. Dia katakan begini, if you lose your character, you lose everything. Jika kamu kehilangan karaktermu, kamu hilang segala-galanya. Kalau kamu hilang uang, masih bisa dicari. Mobil hilang, masih bisa dicari. Tapi kalau karakter hilang, segala-galanya. Salah satu contoh karakter hilang, Esau, dia tidak menghargai hak keturunan, dia tidak menghargai keselamatan yang diberikan kepadanya. Dia tukarkan keselamatan itu dengan semangkuk kaca merah. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 12, baca Bapak Ibu. Ketika dia ingin meminta supaya itu diberikan kembali dengan tangisan, cerita, dia tidak dapat. Siapa lagi yang kehilangan karakter? Simpson. Karena dia hilang karakter karena terayu terbujuk oleh Delilah. Kehilangan karakter. Karakter itu adalah sifat Allah yang tumbuh dari dalam hidup kita. Oleh karena Allah menguasai hidupmu. Roh itu lemah lembut. Roh itu sensitif. Siapa yang datang semalam? Saya katakan apa? Dalam Yohanes pasal 1 mulai 29 sampai 33, 32 di sana. Lihatlah anak gembala yang menangkut dosa itu hidupnya. Terus berlanjut bahwa roh itu seperti burung merpati. 2 binatang ditunjukkan. Satu adalah domba, satu adalah merpati.
Mau nanti saya jelaskan apa itu domba. Merpati ini punya sensitif. Kadang-kadang kita lihat jinak-jinak merpati, kita mau mengangkat dia. Ketika dia terbang di sini, kita mau coba pegang dia, belum tentu dia mau. Roh itu sangat sensitif dalam hidup kita, sangat sensitif. Makanya firman Tuhan jelas mengatakan, Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, jangan dukakan Roh Kudus yang sudah memeteraikan kami. 29, 30 juga dia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu di dalam hari kemenangan. Siap Anda untuk menjadi wadah Roh Kudus, supaya Anda menjadi tawan roh, hidup dalam kehendak Allah. Cuma dua tanda. Seperti Yesus, tidakkah kamu percaya bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau? Perkataan-perkataan yang ku katakan bukan aku, tetapi Bapa yang ngomong lewat aku. Dari perkataan kita bisa tahu orang ini hidupnya bagaimana. Yang kedua, dari perbuatan. Makanya benar kan? Bagaimana aku mau percaya sama kamu? Antara perkataan dengan perbuatan seperti bedanya dunia dengan langit dengan bumi. Betul? Itu peribahasa manusia. Dan ternyata itu dari firman Tuhan. Oke, mari. Kalau pada sore siang hari ini kita sudah disingkapkan makna imannya, dan Bapak Ibu rindu iman yang ada di dalam hidup, siapkah Bapak Ibu menjadi pribadi seperti domba? Bukankah Yesus dikatakan domba, anak domba Allah yang mengaku dosa di sini? Dan Roh Kudus digambarkan sebagai merpati. Roh Kudus hinggap di pundak Yesus. Kalau Yesus adalah domba, Roh Kudus mau tinggal di atas domba. Jadilah seperti karakter domba, mau nanti saya sampaikan. Mari, benaran firman Tuhan ini kiranya menjadi bagian hidup kita. Katakanlah kepada Roh Kudus, Allah Roh Kudus, aku rindu Engkau tinggal dalam hidup. Aku rindu supaya Engkau menguasai hidup. Silakan maju.